Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arifah dari Prodi PIAUD semester 4A, nomor induk mahasiswa 2019-240027. Saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Unsi Wonosobo. Untuk kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diampu oleh Ibu Pamungkas Tia Mulyani, Magister Pendidikan. Saja ya, terus videonya sampai akhir ya. Nah,
PowerPoint di sini sudah saya buat PowerPoint hyperlink yang di sini memuat materi-materi teknologi informasi dan komunikasi sebagai tugas ujian akhir sekolah. Untuk materi yang pertama yaitu materi tentang Google Form. Google Form, cara membuat Google Form, serta manfaat Google Form. Slide pertama di sini sudah dijelaskan mengenai pengertian Google Form. Google Form yaitu suatu layanan dari Google yang memungkinkan untuk membuat survei tanya jawab dengan fitur formulir online yang bisa dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan. Dengan Google Form bisa mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Jadi nanti contoh Google Form ya, salah satu contoh kita bisa ambil dari misalnya kita sedang membuka lowongan pekerjaan dan membuat lamaran pekerjaan dengan formulir online. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi Google Form ini sebagai nanti kita mengetahui jawaban dari audiens ya melalui kuesioner tanya jawab seperti itu. Misalnya nama siapa, alamat mana, kemudian dia bekerja, mempunyai visi misi seperti apa dan sebagainya. Itu bisa menggunakan Google Form. Di sini juga disebutkan beberapa manfaat Google Form. Yang pertama, manfaatnya form untuk formulir pendaftaran sekolah. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan Google Form sebagai PPDB ya, yaitu pendaftaran sekolah baru ya, peserta didik baru. Kemudian form untuk formulir undangan acara, form untuk evaluasi sebuah acara, form untuk masukkan pelanggan, form untuk lamaran kerja, form untuk menentukan waktu, serta form untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, di sini cara membuat Google Formulir. Di sini cara membuat Google Form bisa membuka browser ya, kemudian mulai mengakses web dari Google Form tersebut dan pastikan sudah masuk akun Gmail yang dimiliki. Jadi kita pertama pasti memiliki akun Gmail dulu ya di dalam handphone, kemudian kita bisa sambungkan melalui akses web, jadi kita bisa online ya. Setelah itu berhasil mengakses web Google Form, pilih template atau tema yang akan dibuat, namun template tersebut tidak wajib ya, bisa blank atau tanpa nama. Setelah itu mengisi judul dan deskripsi singkat formulir Google tersebut. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam aplikasi Google Form dengan menggunakan Gmail terlebih dahulu ya, loginnya menggunakan alamat Gmail kita ya. Nanti selanjutnya membuat pertanyaan yang sudah disiapkan kita. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Gmail untuk melihat respon dari audiens. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, klik simbol plus di sini secara otomatis tanpa dapat menambahkan pertanyaan pada formulir tersebut. Jika semua pertanyaan dan opsi sudah dibuat, bisa langsung klik pilihan atau send ya, pilihan send. Kemudian pilih opsi untuk pembagian Google Form tersebut di beberapa media. Bisa membagikan Google Form tersebut melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, atau aplikasi lainnya. Untuk materi yang kedua yaitu tentang Google Classroom. Di sini sudah diterangkan bagaimana pengertian Google Classroom, cara membuat kelas Google Classroom, dan manfaat Google Classroom. Yang pertama, Google Classroom itu pengertiannya adalah suatu platform pembelajaran campuran yang dapat digunakan pada setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan pada masalah dan kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Jadi di sini biasanya Google Classroom itu dibuat oleh guru atau dosen ya, untuk membuat
soal atau kita meng-share materi pembelajaran melalui online. Jadi di sini tanpa menggunakan kertas ya. Di sini aplikasi ini adalah online. Jadi waktu kita mendiskusikan suatu materi itu bisa melalui Google Classroom, atau guru itu memberikan suatu soal ulangan tes semester atau ulangan akhir semester itu bisa melalui Google Classroom, dan nanti para siswa akan mengerjakan dan mengupload file yang sudah dikerjakan itu ke Google Classroom itu sendiri. Jadi nanti setiap anak memiliki kolom jawab sendiri-sendiri secara pribadi, dan guru bisa langsung menilai melalui aplikasi ini. Jadi nanti kalau guru sudah menilai, maka siswa itu akan melihat hasil kerjaan kita itu kita mendapatkan nilai berapa poin gitu ya. Kemudian di sini manfaat Google Classroom. Manfaat Google Classroom yang pertama, mudah digunakan, kemudian hemat waktu, kerjasama dan komunikasi, penyimpanan data, kemudian efektivitas transaksi materi. Keunggulan dari Google Classroom itu sendiri sebenarnya sangat baik ya, karena untuk penyimpanan datanya itu adalah penyimpanan data permanen, jadi tidak mudah hilang. Dan ini aplikasi ini bisa memuat data yang tak terbatas, jadi penyimpanannya itu permanen ya, tidak akan hilang begitu. Kemudian yang ketiga yaitu cara membuat Google Classroom. Cara membuat Google Classroom itu bisa kita download dulu ya aplikasi Google Classroom-nya. Nanti tampilannya bisa kita lihat di slide berikutnya. Nanti akan saya share. Di sini pertama buka Classroom dan .google.com. Kemudian di bagian atas halaman kelas ya, apabila sudah di-download aplikasinya, klik tambahkan tanda plus saat, lalu pilih buat kelas. Kemudian masukkan nama kelas. Jadi nanti guru ini akan membuat nama kelasnya apa, itu ditulis sesuai dengan kelas yang diampu ya, deskripsi kelas, kemudian deskripsi mata pelajaran, dan untuk memasukkan lokasi kelas, klik ruang dan masukkan detailnya. Kemudian setelah itu klik buat, nanti akan bisa ada keterangannya ya, ada deskripsinya. Jadi kita waktu masuk ke dalam suatu kelas di dalam Google Classroom itu nanti tidak akan keliru ya, karena sudah diberikan nama kelas dan mata pelajarannya. Untuk selanjutnya yaitu materi mengenai blog ya. Di sini juga ada manfaat blog, kemudian cara membuat blog ya. Yang pertama, pengertian blog ya. Pengertian blog adalah singkatan dari weblog ya. Blog itu adalah jenis situs web yang dikembangkan dan dikelola oleh individu dengan menggunakan perangkat lunak atau software online atau platform host yang sangat mudah untuk digunakan ya oleh pengguna, dengan ruang untuk menulis. Jadi fungsi blog itu sebenarnya umumnya itu untuk menulis ya, untuk menulis wawasan, menulis materi yang bisa kita share untuk diketahui oleh banyak orang gitu ya. Di sini secara khusus atau secara detailnya bisa dibaca bahwa manfaat blog itu sendiri, satu, sebagai ajang untuk latihan menulis, sebagai tempat mencari ilmu, menambah wawasan yang kita miliki, memberikan orang lain dengan ilmu yang bermanfaat, meningkatkan trust, sebagai sebuah diary online, menambah teman dan komunitas, menjadi penulis media. Jadi di sini manfaat blog itu sebenarnya dengan tulis menulis ya, ingin meningkatkan kreativitas kita. Apabila kita hobinya untuk menulis ya, hobinya kita menulis ya, lebih baik kita
share apa yang kita miliki melalui aplikasi blog ini. Kemudian cara membuat blog itu sendiri, yang pertama unduh aplikasinya ya. Aplikasi web blog atau blog ini bisa kita unduh melalui aplikasi web online langsung atau melalui aplikasi Play Store. Kemudian apabila blog sudah diunduh, kemudian masukkan alamat email kita yang ada di HP kita masing-masing ya. Biasanya kita sudah memiliki alamat email sendiri ya. Kemudian sign up dengan alamat email, edit profile itu misalnya nama kita itu ya, tanggal lahir kita dan sebagainya. Kemudian tulis alamat blog dan judul blog. Alamat blog itu kita bisa menuliskan alamat blog kita itu sesuai dengan nama kita misalnya, atau nama orang yang dekat dengan kita misalnya ya. Dan judul blog ini ditulis sesuai dengan judul yang akan kita tulis ya, sesuai dengan apapun yang akan kita tulis ya. Kemudian klik desain template ya. Kalau sudah klik desain template, nanti kita bisa modifikasi, bisa kita kasih gambar atau bisa kita kasih video gitu ya. Jadi blog ini bukan hanya sekedar tulisan saja, tetapi bisa kita tambahkan atau edit atau kita desain ya, di desain template ini dengan berbagai macam keterangan misalnya, atau gambar atau video gitu ya. Next ya, yang selanjutnya yaitu materi teknologi informasi itu tentang KineMaster. Jadi aplikasi KineMaster ini sudah tidak asing lagi ya kita dengar. Biasanya KineMaster ini digunakan sebagai edit video terfavorit yang banyak digunakan oleh orang-orang untuk membuat sebuah video itu terlihat lebih menarik dan lebih digemari oleh orang-orang ya. Di sini ada manfaat KineMaster, cara membuat KineMaster. Pertama yaitu pengertian KineMaster. KineMaster itu adalah sebuah aplikasi smartphone yang khusus digunakan untuk video. Nah, ini. Kemudian KineMaster mengusung tampilan yang cukup simpel akan tetapi menyimpan fitur yang cukup powerful. Pada saat pertama kali membuka aplikasi ini, kita hanya akan menemukan 4 tombol dengan background yang mendominasi tampilan awal aplikasi KineMaster. Ya, jadi untuk awal aplikasi KineMaster itu sendiri nanti bisa kita lihat ada 4 tombol dengan background yang mendominasinya ya. Nanti bisa dilihat ya, akan saya share. Kemudian manfaat KineMaster pertama, project assistant atau membuat project video step by step ya. Kemudian dukungan media atau mendukung semua jenis format media ya. Kemudian audio, di sini ada musik latar yang banyak ya, kita bisa menambahkan musik ya. Di sini menambahkan beberapa media berupa video atau picture ya, atau musik atau dan sebagainya. Kemudian di sini project assistant itu membuat project video yang step by step, itu bisa menggabungkan beberapa video menjadi satu ya. Kemudian fitur teks editor. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks atau keterangan dari video yang kita share. Kemudian tema, kita bisa menggunakan beberapa tema, basic, on stage, serene, travel dan sebagainya. Di sini banyak tema yang diambil kalau kita terapkan dalam editing video ini. Kemudian di sini ada tool editing. Tool editing ini lengkap seperti ya, cut, copy, crop, trimming, color, adjustment dan lain-lain. Ya, jadi KineMaster ini sangat menarik sekali ya digunakan untuk editing video. Next, cara membuat KineMaster itu sendiri, ada beberapa langkah membuat KineMaster. Pertama, persiapkan konsep dan bahan ya.
Kemudian cari dan install aplikasi KineMaster. Kemudian buat project dan pilih rasio. Rasio ini biasanya kita pilih rasio yang terendah ya, yang biasanya kita bisa share ke beberapa aplikasi, misalnya WhatsApp atau Telegram, itu akan mudah di share ya. Kalau kita upload ke YouTube itu biasa menggunakan rasio yang bagus, yang tinggi. Itu bisa kita menggunakan rasio yang tinggi agar terlihat jelas atau gambarnya terlihat lebih jelas ya. Kemudian pilih media yang ingin diedit. Media yang ingin diedit ini berupa video atau gambar ya, atau musik. Kemudian tambahkan layer berupa efek, teks, dan sebagainya. Begitu ya. Next, materi selanjutnya yaitu mengenai YouTube. Apa itu YouTube? Kalian pasti sudah mendengar aplikasi YouTube ini ya. Ya, YouTube ini sudah banyak ditonton oleh jutaan viewers ya, karena di dalamnya itu berupa editing video yang sudah diupload ke dalam channel YouTube masing-masing individu ya, atau kelompok. Jadi di sini ada manfaat YouTube serta cara membuat YouTube. Yang pertama pasti mengenai pengertian YouTube itu sendiri. YouTube itu sendiri adalah situs video sharing yang banyak digunakan untuk berbagi video. Kemudian situs YouTube diprakarsai oleh 3 orang mantan pegawai PayPal atau Steve Chen, Chad Hurley, and Jawed Karim pada Februari 2005 ya. Jadi di sini ada 3 pencetus aplikasi YouTube ini ya. Manfaat YouTube itu pertama memberikan layanan gratis ya. Kemudian kedua, mendownload atau unduh beberapa video tertentu. Kemudian mengakses dan berbagi informasi seputar hal-hal teknik, mengakses video streaming, mengenalkan dan memasarkan produk, mengakses video informatif. Untuk selanjutnya, materi tentang hyperlink. Hyperlink di sini ada beberapa manfaat hyperlink, kemudian cara membuat hyperlink. Pengertian hyperlink. Hyperlink adalah cara untuk menghubungkan suatu bagian dalam slide file, program, ataupun pada halaman web dengan bagian yang lainnya dalam bidang-bidang tersebut. Jadi hyperlink ini berfungsi untuk kita flashback lagi ke slide sebelumnya atau ke slide yang kita inginkan, begitu ya, atau ke slide selanjutnya. Manfaat hyperlink ya. Manfaat dari hyperlink adalah membuat shortcut atau melompat untuk membuka dokumen yang telah disimpan pada network server, internet, ataupun intranet, serta drive serta drive. Kemudian cara membuat hyperlink. Cara membuat hyperlink yaitu buka file Microsoft PowerPoint seperti ini ya. Aktifkan slide 2. Aktifkan slide 2, klik menu insert shape, pilih jenis shape yang diinginkan, tambahkan teks menuju slide 6 ya, misalnya ini seperti ini. Kemudian aktifkan tombol shape, klik kanan hyperlink, muncul kotak dialog hyperlink, pilih place in this document, kemudian klik OK. Selanjutnya jalankan presentasinya dan klik tombol shape yang tadi dibuat, maka akan langsung ke slide 6. Nah, caranya bagaimana?
Jadi sekian presentasi dari saya dari materi pertama sampai terakhir, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.